Halo kan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke bosku semuanya, hari ini kita akan membahas sebuah laptop yang sempat hiatus di Indonesia, yaitu merek Dell. Dan merek ini sekarang dia itu mulai meramaikan kembali di tahun 2026. Dan di sini mungkin menurut saya bro ya, kalau kita mengingat nama Dell, yang familiar adalah laptop ini awet, bandel, tahan lama, dipakai nyaman. Nah, ini adalah beberapa poin yang saya dapati ketika saya menjual dan juga menggunakan laptop ini. Tapi permasalahannya bro ya, kalau saya menganalisa dari semua produknya Dell dari tahun ke tahun, kadangkala kalau kita melihat untuk jenis produknya yang masuk ke Indo dibandingkan kompetitor yang paling dekat, ada Lenovo, Asus, Acer ataupun HP, dia itu kayak kurang niat menurut saya. Kurang niatnya adalah karena dia tipenya nggak banyak, terus konsentrasinya mereka lebih condong masuk ke instansi pemerintahan seperti kayak dia masuk untuk server-server, terus PC desktop, dan tidak banyak untuk kebutuhan laptop komersial alias untuk kebutuhan umum. Jadinya laptop-laptop seperti ini kurang banyak orang paham, padahal kalau dipakai laptop ini benefitnya sangat banyak sekali. Karena gini bro ya, kalau kalian menggunakan laptop ini untuk kebutuhan semisal untuk kuliah, kerjaan kantoran, ataupun untuk kebutuhan belajar, ini udah sangat worth it banget. Secara dapur pacu dia udah cukupan, pakai prosesor baru, terus untuk experience laptop ini juga nyaman. Karena waktu kita riset laptop ini bro ya, mungkin yang bikin ciri khas dari seri Dell adalah dia bentuknya sama kayak ThinkPad, nggak ada beberapa poin yang menurut saya oh ini cakep banget, nggak, dia basic simple kecuali di harga yang memang mahal baru dia itu tampilannya proper banget. Nah di varian yang kita bahas ini bro, kebetulan harganya itu di angka 8 juta rupiah. Dan nantinya kalau kalian pakai laptop ini secara performa udah enak, terus untuk speknya ini juga udah full upgrade. Dapur pacu laptop ini dipakai prosesor AMD Ryzen terbaru yaitu Ryzen 5 2220 yang punya speed maksimal di angka 4,9 GHz. Untuk VGA-nya dia pakai Radeon 740M dan memorinya laptop ini sudah pakai DDR5. Bawaannya satu keping 8 GB dan kalau kan upgrade dia itu punya 2 slot. Untuk penyimpanannya laptop ini dia punya single slot, pakai M2 NVMe Gen 4, kapasitas 512 dengan speed SSD yang benar-benar kenceng di angka 6800-an. Jadinya kalau kita pakai laptop ini buat multitasking lancar, bootingnya enak, terus copy paste data ini juga pasti ngebut. Lanjut untuk softwarenya, laptop ini dia punya 2 varian. Yang kita bahas ini dia non OS tapi ada bawaan Ubuntu. Nah, sementara kalau kalian beli yang varian Windows original, laptop ini harganya lebih mahal, selisihnya di angka 1,8 juta rupiah. Kita geser ke bagian dalamannya bro ya. Untuk semua laptop ini dia itu pakai single fan, single exhaust, single head pipe dengan suhu permukaan waktu kita ke yang berat-berat, laptop ini dia stabil banget karena hanya mencapai di angka 46 derajat Celcius. Nah, suhu ini dia tentunya beda kalau kita pakai suhu HW monitor dengan data seperti ini. Lanjut untuk baterainya, laptop ini kalau kita lihat memang kelihatannya kapasitasnya kecil bro ya, cuma di angka 41 watt. Tapi karena daya dari prosesor ini cukup kecil, hanya di angka 28 watt untuk TDP prosesornya, alhasil efek sampingnya adalah ketika dipakai, laptop ini masih mampu bertahan di angka 5-6 jam tanpa dicas sama sekali. Tentunya harus ada settingan best power efisiensi di dalam settingan baterai. Berikutnya untuk charger laptop ini dia itu didukung sama daya 65 watt, colokannya bulat, dan speaker dari laptop ini suaranya juga cakep. Nah, jadi kemampuan dari spek yang udah kita bahas barusan, menurut saya laptop ini udah proper untuk dipakai di berbagai kebutuhan. Misal nih, kebutuhannya itu untuk di bidang produktif, entah pakai Word, Excel, PowerPoint, atau untuk kolaborasi data bersama. Misal kayak kalian Google Spreadsheet, Google Work Docs, dan lain-lain, ini dijamin lancar, smooth, anti nge-lag. Case yang lain nih, misal teman-teman menggunakan laptop ini untuk kebutuhan editing gambar, foto atau video, dia udah lancar. Cuman catatan saya kalau buat editing, mendingan RAM-nya ditingkatkan jadi 16 GB.
Dan semisal untuk render video, jangan 4K bro, pakai Full HD aja. Lanjut case yang lain, semisal teman-teman menggunakan laptop ini untuk kebutuhan coding, dia udah cukupan, tapi untuk project yang kecil hingga menengah. Kalau yang project gede, tetap kita harus memaksimalkan memorinya juga. Lanjut, semisal kita lihat tolak ukur laptop ini, kalau kita compare sama merek yang lain, yang sama-sama pakai Ryzen 5, wah kompetitornya dia cukup banyak. Tapi dari segi harga dan juga komponen ini juga macam-macam. Contohnya bro ya, kalau kita compare sama punya Lenovo tipe V14G4 APP, nah kalahnya si Lenovo itu kalah dari kemampuan prosesor. Kemudian RAM-nya juga masih pakai DDR4, resolusi layarnya itu dia belum FHD+, dan kalau dilihat menangnya Lenovo ini dia memang menang murah, tapi secara software dia itu udah lengkap, ada Windows 11, ada OHS 2024. Yang kedua ada punyanya HP 14 EM0530AU yang memiliki spek Ryzen 5 7530U. Nah ini bro, kalau kita lihat di compare sama punya Dell, secara kemampuan prosesornya juga kalah, RAM-nya juga masih pakai DDR4, resolusi layar masih mirip seperti punya Lenovo, jadi kalah sama Dell. Terus kalau menangnya dari dibandingkan punya si Dell, dia itu menang murah sama softwarenya lengkap. Yang ketiga, ada Acer Aspirate AL1542R50P. Nah, si Acer ini bro, menangnya adalah harganya masih tergolong murah, terus kelebihannya layarnya pakai 15,6 inch. Tapi kalau kita lihat untuk komponennya, dia masih pakai DDR4 dan kemampuan prosesornya masih di bawahnya punya si Dell. Terakhir ada Asus ExpertBook P1 PM1403CDA. Nah, kalau Asus ini, dia sebenarnya kalau kita lihat secara performa prosesornya masih di bawahnya punya Dell. Tapi kelebihan yang lain ini membuat si Asus ExpertBook ini menjadi menang telak karena garasinya panjang 3 tahun. Kemudian laptop ini untuk RAM-nya udah dikasih 16 GB, tapi konsekuensinya harganya jadi tinggi. Udah di angka 9 sampai 10 jutaan rupiah. Shoot! I can't afford any more bandages. Let's Fakta yang menarik bro ya, pas teman-teman sudah pakai laptop ini, dia itu dipakai nyaman. Terlebih lagi kalau kita ngomong soal desain. Mungkin Windowsnya kalau kita lihat desainnya basic, warnanya hitam polos, motifnya kulit jeruk. Tapi casing ini bro dia punya kelebihan, kalau dipegang nggak gampang ngecap fingerprint. Lalu bobotnya dia juga termasuk solid, nggak kerasa kopong. Sebab pas diangkat seperti ini, bobot totalnya di angka 1,5 kg. Geser ke bagian ketebalannya, laptop ini punya bodi yang paling tebal di angka 19,9 mm, sehingga kalau kita bawa kemana-mana dia akan nyaman nangkring di dalam tas ataupun kalian bawa di tangan. Geser lagi ke bagian layar, laptop ini punya layar bening nyaman di mata. Semisal kebutuhan input data ataupun untuk nonton film, dia otomatis nyaman. Pakai panel IPS, resolusi WWSGA, dan juga kecerdasan di angka 300 nit, akurasinya basic di angka 55,4% sRGB. Lanjut untuk kameranya, dia itu punya kamera basic di angka 720p. Gambarnya seperti ini, dan menunya menurut saya, dia ini tidak memiliki privasi shutter fisik. Tapi kalau kita ngomongin soal pengalaman penggunaan keyboard, ini lebih nyaman bro, karena keyboardnya terasa solid, terus nggak kopong, serta punya fitur backlight warna putih. Touchpadnya pun lebar, ya ukurannya seperti ini, jadi kita mau gerakin satu jari nggak 4 jari dia cukup nyaman. Colokan iPhone lengkap, terbagi di sisi kiri kanan, wifi-nya pun stabil pakai wifi 6. Kemudian laptop ini kesimpulannya, semisal kita compare sama semua merek tadi yang di harga di atas 8 jutaan, kayaknya secara performa ini paling unggul. Opsi upgrade juga panjang, bodinya solid, plus bonusnya pakai Dell ini menangnya adalah dia awet, bandel, dan tahan lama. Ya, mungkin cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa kita berikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang memang sudah mengenal produk Dell dan belum tahu produk seperti ini. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos.
Semoga bermanfaat kawan. Oke? Mantap.